Paman, podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Halo teman-teman, berjumpa kembali dalam Paman. Kali ini bersama dengan saya, Sinta, dan juga saya, Tika. Kali ini kita akan berbincang atau ngobrol santai mungkin ya teman-teman ya, terkait dengan menumbuhkan sikap religius pada anak. Tapi sebelum kita berbincang bersama, kita akan kenalan dulu pada 3 narasumber kita. Yang paling ujung, halo teman-teman, perkenalkan saya Ella. oke, Bu Ira lanjut. Saya Bagas. Dan saya Retno. Hai. Iya, ini dari unit mana saja nih teman-teman kira-kira? Saya dari unit SMP. Saya dari unit TK. TK. Saya dari unit SD. Oke, kita berikan tepuk tangan pada 3 narasumber kita. Lanjut nih Bu Tika, gimana nih? Ini yang deg-degan bukan narasumbernya, hostnya deg-degan banget gitu ya. Ya tadi sudah di-spill gitu ya di depan. Sedikit ya, kita mau bicara tentang bagaimana sih pendidikan religiusitas gitu ya. Dan kita di sekolah eksperimental Mangunan. Nah, apa yang nanti kita bicarakan di sini adalah praktek-praktek yang kita sudah lakukan di sekolah kita. Oke, kita mau mulai dari mana? Dari TK dulu mungkin? TK dulu. Dari TK dulu. Kecil ya. Boleh. SD, SMP. Oke. Kebetulan ini ganteng sendiri ya narasumber kita yang di tengah itu ganteng sendiri. Oke. Iya, kira-kira apa nih kalau Pak Bagas tadi mendengar terkait dengan menumbuhkan sikap religius pada anak? Mungkin kita bisa mulai dari ini ya, apa yang kita kembangkan dalam Iya, anak. betul. Dan kita punya misi bersama bahwa anak-anak itu akan menjadi pribadi yang eksploratif, kreatif, dan integral. Nah, untuk menumbuhkan anak yang eksploratif, kreatif, dan integral itu ada 7 modal dasar anak. Nah, mungkin ada yang mau menceritakan dulu terkait dengan 7 modal dasar anak ini. Bu Ella seperti biasa. Iya, betul. Ya, ini padahal yang di sebelah saya sudah sudah ready. Iya gitu. Iya, tapi yang jawab Bu Ella. Oke. Dari yang pertama saja Bu Ella. Yang pertama itu ada karakter, dimana kita itu apa ya istilahnya berusaha menumbuhkan karakter pada teman-teman kecil khususnya ya, dimana teman-teman istilahnya memiliki kepekaan pada alam sekitar. Nanti pada intinya mereka memiliki wujud syukur bahwa kita di sini itu bisa hidup di dunia ini melalui apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan, begitu. Mantap. Yang pertama. Yang pertama Ya sudah lengkap gitu ya. Oke, yang kedua. Yang kedua ada pakarnya di sini. Iya. Bu Retno. Yang kedua soal penguasaan bahasa. Penguasaan bahasa ini juga menjadi penting ya, bahwa sebagai modal dasar jelas bahasa itu menduduki poin yang kedua nih setelah karakter ya. Karena dalam diri anak bahasa itu juga penting. Bahasa itu kalau di dalam pohon kurikulum Mangunwijaya itu ada di dalam segala sisi-sisinya ya, dari daun, dari batang, akar, bahkan yang paling penting juga semuanya itu pakai bahasa gitu ya, pakai bahasa untuk mengaliri setiap sisi-sisinya. Jadi modal kedua ini juga peranannya juga penting dalam proses untuk teman-teman kecil ini sebagai modal yang harus dikembangkan dalam diri anak. Itu. Bahasa ya, penting bahasa. Yang ketiga itu orientasi diri. Orientasi diri ini bagaimana proses untuk pengenalan kita sebagai pribadi, maksudnya mengenal diri kita sendiri, mengenal sesama kita, mengenal alam di sekitar kita, alat yang kita gunakan, dan juga mengenal siapa yang ya itu lebih pada mengarah religius tadi. Jadi bagaimana kita bisa mengenal diri kita dengan Sang Pencipta. Kembali lagi ke tadi, kurang lebih hampir sama dengan karakter. Tapi kan kalau di
orientasi diri itu lebih pada kita mengenal ya visi dan sebagainya. Terus ada apalagi logika kuantitatif. Jadi itu logika kuantitatif itu kalau sepemahaman saya tentang bagaimana kita menggunakan konsep matematika awal dan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lebih bagaimana kita itu bisa kayak apa ya. Kalau di TK itu solusi. Ya bagaimana kita belajar membandingkan, menafsirkan, menggunakan membedakan, nalar, menggunakan nalar, menganalisis. Yes, gitu. Selanjutnya ada modal Piranti. Ya. Ini penggunaan apa, Bu? Jelas penggunaan peralatan ya. Ini lebih Ya. tentang ke guna dan citra dari peralatan yang ada di sekitar kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan segala hal yang ada di dalam kehidupan kita untuk yang pertama ya jelas mendukung kehidupan manusia itu sendiri. Selanjutnya Pak Bagas, Bu Ella, ada apa lagi? kerjasama. Iya. Dimana tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kita itu perlu membangun relasi yang baik dengan teman, orang lain, sehingga nanti bisa membentuk kerjasama yang baik. Begitu. Terakhir, Olahraga. olahraga. Ada nilai yang dikembangkan itu kayak bermain sportif, belajar Fair tentang play juga ya. ya, kesepakatan, menghargai kemenangan dan mengakui Menerima kekalahan. Oke, komplit 7 modal ya Bu Tika ya. Tiga narasumber kita. Nah, bahasan kita hari ini terkait religiusitas itu memang tentu saja setiap modal tadi itu juga mengandung religiusitasnya ya. Iya. Namun kita utamanya akan membahas bahwa di sini dari proses religius bagaimana anak-anak itu kita tumbuhkan sikap religiusnya itu ada di modal karakter. Nah, jadi kita akan bahas secara khusus tentang modal karakter. Ya. Tapi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dulu ya sebetulnya. Kenapa sih kok religiusitas ini perlu? Sikap religius anak ini perlu ditumbuhkan. Kenapa nih buat teman-teman? Iya. Iya, Bretno atau Pak Bagas dulu. Kalau hasil belajar saya nih dulu Iya. waktu tentang menumbuhkan sikap religius dalam anak tuh karena keterbatasan kita sebagai manusia ya menangkap keagungan Tuhan, bagaimana Tuhan itu diwujud nyatakan itu sangat terbatas. Nah, maka dari itu pendidikan religius itu dibutuhkan. Bagaimana kita bisa mendaratkan hal-hal yang sungguh sangat abstrak ya. Ketika ditanya Tuhan itu ada atau enggak Pak Bagas? ada. Nah, kalau untuk mewujud nyatakan itu kan hal yang sulit ya. Maka dari itu pendidikan religiusitas itu diharapkan bisa mewadahi hal-hal itu. Di sekolah Mangunan sendiri ada pendidikan agama, tapi kita sampaikan dengan cara komunikasi iman. Ya. Berarti ada ya pelajaran agama di sekolah. Nah, di luar ini ya katanya di bangunan itu tidak ada pelajaran agama. Berarti itu betul atau salah? Kalau menurut saya salah juga Oh, salah sih, ya. karena di sekolah eksperimental Mangunan ini pendidikan agama kita wujudkan melalui komunikasi iman. Jadi di sini semua agama diwadahi di dalam komunikasi iman itu sendiri. Begitu. Oke, tambah menarik ya Bu Sinta ya. Menarik. Ini Oke. sudah semakin panas ya Bu Tika ya. Itu proses komunikasi iman di TK. Kita punya permainan yang namanya malaikat-malaikatan. Malaikat apa ya ini? Jadi apa? Jadi apa saja yang memang dibahas di dalam komunikasi iman itu sendiri. Kira-kira kerjasama seperti apa sih yang teman-teman bangun bersama dengan orang tua untuk pendidikan religius anak ini? Yang kemarin tadi maksudnya seperti apa Pak Bagas? Sedikit mungkin. Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan?